besar Bruno Fernandes bagi Manchester United. Manchester United harus mengubur ambisi untuk mengangkat trofi Liga Eropa akibat kekalahan dari Villarreal pada laga final di Stadion Energia Gdańsk Rabu 26 Mei 2021 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah tumbang lewat adu penalti dengan skor 10-11. Kedua tim terpaksa melakoni babak adu tos-tosan setelah skor 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu selesai. Bruno Fernandes pun tak dapat berbuat banyak meski telah melakukan banyak usaha untuk menghasilkan gol tambahan bagi Setan Merah. Dia bahkan sempat mengemis penalti kepada wasit Clement Turpin sewaktu rekan setimnya Mason Greenwood dijatuhkan oleh Alfonso Pedraza di dalam kotak terlarang Villarreal. Insiden yang terjadi pada menit ke-52 tersebut sempat dipantau lewat VAR. Namun pada akhirnya, sang pengadil lapangan memutuskan bahwa aksi Pedraza terhadap Greenwood bukan pelanggaran. Fernandes sendiri gagal memberi dampak pada performa Manchester United dalam final melawan Villarreal. Gelandang timnas Portugal itu tidak tampil sebagus biasanya dan gagal menjadi kreator serangan Setan Merah. Menurut catatan Huskort, Fernandes tak melepaskan satupun operan kunci. Pemain legenda United Paul Scholes menilai kegagalan United tidak lepas dari hilangnya Fernandes. Kami berbicara banyak sebelum pertandingan tentang pengaruh Bruno Fernandes bagi United, namun dia tidak muncul, ucap Scholes. Manchester United hidupkan minat pada Ruben Neves. Manchester United menutup musim 2020-2021 dengan hasil mengecewakan. Setan Merah gagal meraih satupun gelar juara di musim kompetisi ini. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Solskjaer adalah lini tengah. Ia ingin lini tengahnya jauh lebih kokoh di musim depan. Dilansir dari The Athletic, Manchester United sudah menemukan kandidat yang cocok untuk lini tengah mereka. Setan Merah akan mencoba mendatangkan Ruben Neves dari Wolverhampton. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengamati aksi Neves di Wolverhampton. Sang gelandang konsisten menjadi pemain kunci Wolverhampton yang juga kerap menjadi pembeda di saat-saat yang krusial. Itulah mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, kans Manchester United untuk mendaratkan Neves terbuka lebar di musim panas nanti. Ini dikarenakan sang gelandang ingin pergi dari Molineux setelah Nuno Espirito Santo memutuskan mundur dari kursi pelatih Wolves. Untuk itu Wolverhampton saat ini menunggu tawaran resmi dari Manchester United. Manchester United kabarnya tidak perlu keluar uang terlalu besar untuk merekrut Neves. Sang gelandang bisa ditebus di angka 35 juta pounds di musim panas nanti. Tiga area yang perlu dibenahi Man United usai takluk di final Liga Eropa. Setelah gagal meraih gelar Liga Inggris lantaran tertinggal 12 poin dari Manchester City, Manchester United tak mampu menjadi juara di Liga Eropa. Duka yang dialami oleh Bruno Fernandes CS mendapat simpati dari mantan gelandang Setan Merah, Owen Hargreaves. Owen Hargreaves meyakini mantan klubnya bisa menjadi penantang gelar untuk Liga Inggris musim depan. Menurut Hargreaves, dirinya yakin Man United mampu menjadi penantang gelar musim depan jika mendatangkan masing-masing satu pemain untuk posisi bek tengah, gelandang tengah, dan penyerang sayap kanan. Seperti kata Solskjaer, yang membutuhkan 3 atau 4 pemain dan Anda menonton pertandingan tersebut, siapapun akan mengatakan mereka membutuhkan seseorang untuk datang dan membuat perbedaan. Saya sebenarnya hanya berpikir mereka hanya membutuhkan 3 pemain saja. Yang mereka butuhkan adalah bek tengah, gelandang tengah, dan seseorang penyerang sayap kanan. Bagi saya, itu saja. Itu tak akan masalah untuk berapapun besar biayanya. Tetapi faktanya adalah, Anda tahu persis apa yang dibutuhkan. Lebih mudah untuk mencari dan mendapatkannya. Siapapun yang bakal direkrut, saya rasa Man United bakal bergerak di musim panas tahun ini. Entah itu Sancho, Varane, Marquinhos, atau Declan Rice. Nama-nama tersebut dapat dilihat mampu membuat Man United menjadi tim yang lebih baik. Man United selangkah lebih dekat menjadi juara ketimbang pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi mereka hanya butuh dukungan untuk merealisasikannya. Ujar Hargreaves menambahkan. Manchester United kalah di final. Solskjaer ogah tunjuk kambing hitam. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer
enggan mencari kambing hitam atas kekalahan timnya di final Liga Eropa. Solskjaer menyebut bahwa tidak ada gunanya mencari pelampiasan atas kegagalan tersebut. Solskjaer mengakui bahwa timnya tidak bermain dengan baik di laga ini, sehingga mereka harus membayar harga yang mahal di akhir laga. Kami tidak bermain sebaik yang biasanya kami lakukan. Kami mengawali laga dengan baik, namun mereka kemudian mencetak gol dari satu-satunya tembakan tepat sasaran yang mereka miliki. Saya kecewa, kami kebobolan melalui posisi bola mati, dan kami sudah tampil menekan setelah kami mencetak gol, namun kami tidak bisa mengontrol jalannya pertandingan. Solskjaer menegaskan bahwa timnya tidak boleh larut dalam kesedihan. Ia menyebut timnya punya PR besar untuk membenahi performanya di musim depan. Kami harus bermain dengan lebih baik, sesederhana itu. Musim ini kami sudah bermain dengan sangat baik, meski kami mengawali musim ini dengan situasi yang sulit. Kami tidak memiliki pramusim dan kami kalah 3 dari 6 laga pertama kami. Dan semua itu kami kalah di kandang. Namun kami berhasil finish jauh lebih baik dari perkiraan kami, dan kami berhasil masuk final. Meski kami harusnya memenangkan sesuatu agar musim ini dikatakan musim yang bagus, ujarnya. Solskjaer baru-baru ini mengutarakan secara terbuka bahwa timnya butuh tambahan tenaga. Ia mengatakan MU butuh 2 hingga 3 pemain baru agar bisa jadi penantang gelar yang serius di musim depan. Terungkap, Solskjaer nyaris gantikan De Gea dengan Henderson sebelum adu penalti. Sebuah pengakuan dibuat oleh Ole Gunnar Solskjaer. Manajer Manchester United itu mengakui ia sempat mempertimbangkan mengganti David De Gea dengan Dean Henderson sebelum babak adu penalti. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Solskjaer tetap mempertahankan De Gea di babak adu penalti, mengingat kiper asal Spanyol itu punya catatan yang buruk dalam adu penalti. Solskjaer mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk mengganti De Gea dengan Henderson, namun ia akhirnya membatalkan rencana itu karena ia percaya De Gea bisa menjadi pahlawan MU di babak adu penalti. Saya sudah memperkirakan setiap skenario yang bisa terjadi, dan saya sempat mempertimbangkan langkah itu, memasukkan Henderson, namun pada akhirnya kami percaya dengan David. Kami sudah mempersiapkan diri, namun di babak adu penalti apapun bisa terjadi. Jadi saya tetap mempertahankan kiper yang sudah bermain di sepanjang laga. Solskjaer pribadi tidak menyesalkan timnya kalah di babak adu penalti, namun ia kecewa karena timnya tidak bisa menyelesaikan pertandingan di waktu normal. Saya bisa bilang bahwa kami sudah melakukan yang terbaik di babak adu penalti, namun kami tidak bermain cukup baik selama 120 menit untuk mencetak lebih banyak gol dan itu mengecewakan. Kami tampil menekan dan kami memiliki beberapa momen di mana kami bisa mencetak gol, namun itu tidak terjadi, ujarnya.